Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sidang jamaah salat Isya dan tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan 3 amalan yang baik ini ada pada pribadi kita masing-masing. Yang pertama, amalan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah. Istiqamah adalah yang dimaksud di sini kokoh dalam akidah dan konsisten di dalam beribadah. Ini amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di dalam berakidah yang benar. Beristiqamah, tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan di dalam Islam. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini selain di dalam berakidah, yakin, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengajarkan kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di dalam berakidah kepadamu, dan tetapkan hatiku di dalam agamamu. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam berakidah ini adalah salah satu kunci
menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istiqamah di dalam berakidah pasti akan diikuti dengan konsisten di dalam beribadah. Mudah dan tidak mudahnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan imannya. Mudah dan tidak mudahnya seseorang melangkahkan kakinya untuk beribadah kepada Allah di masjid itu sangat tergantung pada kekuatan akidahnya. Mudah dan tidak mudahnya seseorang bisa melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah itu tergantung pada akidahnya. Nikmat dan tidak nikmatnya kita di dalam membaca ayat-ayat Allah itu tergantung pada akidahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang hari ini dia bisa beribadah hanya pada waktu-waktu tertentu. Namun sedikit orang hari ini yang mampu beribadah pada setiap waktu. Banyak orang hari ini di bulan Ramadan mereka semangat sholat. Mereka semangat membaca Al-Quran. Mereka semangat berinfak. Mereka semangat dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Namun apa yang terjadi? Begitu Ramadan selesai, maka selesailah semuanya. Makanya Allah menginginkan kita hanya menjadi hambanya. Dan jangan sekali-kali kita menjadi hamba Ramadan. Karena Ramadan itu dia akan berlalu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kekal abadi selama-lamanya. Maka kuatkan akidah supaya kita mampu menjalankan ibadah secara terus-menerus. Dan Allah juga akan menjanjikan surga itu hanya kepada orang-orang yang istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah istikharah, yaitu selalu mohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Istikharah ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan baik dan tidak baiknya. Sebelum mengucapkan kata-kata, maka hendaklah kita mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kata-kata yang saya keluarkan itu akan meyakinkan orang lain ataupun tidak. Karena tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut seseorang melainkan semua akan dicatat. Ma yalfidhu min qaul, ma yalfidhu min qaulin ladai
Tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada malaikat yang mencatatnya. Maka di sini perlu pertimbangan terlebih dahulu. Dan ini bahasa-bahasa yang menyakitkan orang adalah orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Orang-orang yang memiliki kekayaan harta. Kadang-kadang dengan mudahnya orang itu meremehkan orang-orang lain. Meremehkan orang-orang yang tidak mampu. Meremehkan orang-orang yang tidak memiliki pangkat dan jabatan. Lalu dia dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang menyakitkan para bawahan-bawahannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan bahasa-bahasa yang baik. Kalau tidak ada bahasa yang baik, maka hendaklah dia diam. Begitu juga di saat mendengar sesuatu. Apakah yang kita dengar itu bermanfaat bagi kita ataupun tidak? Itu juga dibutuhkan pertimbangan terlebih dahulu. Begitu juga dengan penglihatan kita. Sebelum kita melihat sesuatu, apakah yang kita lihat itu akan menjadikan Allah cinta kepada kita ataupun Allah akan murka kepada kita? Penuh dengan pertimbangan. Karena semua panca indera kita nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada panca indera kita. Mata kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Karena sesungguhnya penglihatan kamu, hati kamu, pendengaran kamu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah butuh pertimbangan dalam segala hal supaya kita selamat. Dan yang terakhir, amalan yang dicintai oleh Allah adalah istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Bahkan mulai manusia pertama Allah ciptakan, Adam alaihi salam, sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekati pohon ini, akan menjadikan kamu zalim. Namun Adam pun lupa terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Adam pun kemudian digoda oleh syaitan. Lalu Adam pun mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ingat, kesalahan Nabi Adam hanya satu, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Dan Allah mengeluarkannya daripada tempat yang nikmat. Allah keluarkan beliau dari surganya. Hanya satu kesalahannya. Iblis juga memiliki kesalahan yang satu, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Yang dosa kita hari ini yang begitu banyak. Dosa dengan Allah. Yang waktu-waktu ibadah kita sia-siakan. Dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan orang tua kita. Dosa kita dengan tetangga kita. Maka sebaik-baik orang berdosa, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Adam pun bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih
innahu huwa tawwabur rahim. Maka kita harus mengikuti para orang-orang yang telah bertobat kepada Allah. Dan di bulan yang mulia ini adalah disebut juga dengan bulan taubat, bulan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan 3 is ini. Is yang pertama adalah istiqamah, is yang kedua adalah istikharah, dan is yang ketiga adalah istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.